Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan polemik Dr. Terawan dan ID, dan kita masih bersama Bang Saleh Daulay dari Komisi 9 DPR RI dan juga bersama Mas Hermawan Saputra dari YAKMI. Kita akan tampung dulu bagaimana opini dari pemirsa, Mas Hermawan dan juga Bang Saleh. Kita ada penelpon, ada dua penelpon, ada Pak Agus dari Jember dan juga ada Pak Kaban dari Ciracas. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Agus. Halo Pak Agus. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Timothy. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agus, bagaimana Anda melihat polemik ini? Sehat. Salam bagi bapak-bapak semua narasumber. Terima kasih, sama-sama Pak Agus. Silakan Pak Agus, opininya. Ya, saya sebagai masyarakat kecil saja. Saya menyikapi pemecatan Dr. Terawan ini itu sangat tidak bijak. Kenapa Pak Agus? Sebetulnya setiap keputusan apapun itu kan harus ada proses. Nah, ini kan nggak ada proses apa, jadi tahu-tahu dipecat. Oke. Itu sebetulnya kan ada apa alasannya dengan detail. Sekarang ini ya minta maaf ya, memang akhir-akhir ini banyak di Indonesia itu tahu-tahu dipecat, tahu-tahu dipanggil, gitu. Jadi banyak yang banyak hukum yang kayak abal-abal gitu lah. Oke. Jadi Anda mempertanyakan bahwa seharusnya lebih jelas. Anda sendiri belum tidak benar-benar jelas alasannya begitu ya Pak Agus ya? Iya. Oke. Jadi negara ini jangan dibuat dengan hukum remang-remang lah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus atas opininya. Jangan remang-remang, harus clear begitu alasan pemecatannya juga dan aturannya apa. Itu opini dari Pak Agus di Jember. Kita ke Pak Kaban di Ciracas. Selamat pagi Pak Kaban. Selamat pagi Pak. Salam sehat buat kita semua dan narasumber yang kami kasihi. Salam sehat Pak Kaban. Silakan Pak. Iya, ini kepemecatan ini sebenarnya kan itu ID itu terlalu arogan gitu Pak. Kami ini kan butuh sehat. Jadi Pak Terawan ini kan salah satu di kedokteran ini sudah membuat satu metode penyembuhan ya luar biasa gitu. Jadi ya marilah kita hargai itu apa dia Pak. ID itu ya musyawarah lah, mufakat. Biar rakyat ini juga itu Pak tahu gitu. Jadi mohon ID juga koreksi lah ya. Jangan terlalu arogan gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kaban. Nah ini Bang Saleh, tampaknya opini setidaknya dari dua penelpon kita hari ini menjelaskan satu hal, bahwa masyarakat tidak clear mengenai alasannya mengapa pemecatan ini dilakukan, apakah sampai harus kepada pemecatan. Haruskah ID menjelaskan ini ke masyarakat atau mungkin ke Komisi 9, Bang Saleh? Jadi menurut saya memang ini harus ada penjelasan yang lebih terbuka lagi semua aspek yang berkenaan dengan pemecatan ini. Kalau ke Komisi 9 kan sudah pernah dicoba, tetapi di Komisi 9 lagi-lagi ya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Teman-teman menginginkan ini diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak ID dan juga Dr. Terawan. Dan katanya nih Dr. Terawan tidak kooperatif. Saya kira sangat kooperatif. Dr. Terawan itu kalau dipanggil rapat ke DPR tidak pernah nolak. Dan saya yakin dan percaya kalau dilakukan dengan benar pasti Dr. Terawan akan datang juga itu. Dan ini yang menunjukkan bahwa saya kira memang hal ikhwal untuk penyelesaian masalah Dr. Terawan ini belum dilakukan secara baik. Nah, kemudian yang kedua, saya juga berharap penyelesaian Dr. Terawan ini itu jangan dilepas begitu saja. Saya minta Menteri Kesehatan dalam hal ini Pak Budi Gunadi Sadikin ini itu harus ikut ambil bagian. Beliau itu adalah simbol pelayanan kesehatan di Indonesia. Maksud saya Pak Budinya, karena dia menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Nah karena itu kalau ada persoalan-persoalan dalam hal organisasi profesi kedokteran dan juga para dokter-dokter profesional yang bekerja di dalamnya, itu tentu menterinya harus turun tangan. Kenapa? Karena gini, kita di Indonesia ini sedang kekurangan dokter, Mas Timothy. Kita sedang kekurangan dokter spesialis. Kalau kita lihat rasio jumlah penduduk kita dengan ketersediaan tenaga medis di Indonesia itu masih sangat jauh ketimpangannya. Jadi karena itu kalau misalnya ada persoalan seperti ini, itu yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat. Yang rugi itu tentu pemerintah, karena pemerintah yang dibantu. Bayangkan kalau misalnya Dr. Terawan katakanlah tidak praktek seperti yang tadi diprediksi, ini saya kira akan ada ketimpangan karena ada banyak orang-orang dari daerah juga yang datang ke RSPAD untuk berobat dengan Pak Terawan. Saya menyaksikan sendiri itu banyak sekali.
Nah itu yang saya katakan ini tidak bisa dibiarkan. Dan kalaupun misalnya masyarakat tidak tahu persoalannya, ini kan masyarakat nggak mau peduli juga sebetulnya alasan-alasannya. Bagi masyarakat selama praktek dokter kesehatan itu bermanfaat, mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, nah selama itu pula harus dilindungi. Kan begitu logikanya kita itu. Sebenarnya apa yang saya coba berpikir dari sisi sebaliknya juga. Tentu saja apa yang dilakukan oleh ID ini sebagai salah satu bentuk kan pelayanan terhadap masyarakat juga, melindungi masyarakat dari orang-orang yang mungkin saja melakukan metode-metode yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah begitu. Namun bagaimana agar masyarakat bisa benar-benar jelas? Haruskah masyarakat jelas juga mengenai apakah sesuatu sesuai dengan metode ilmiah atau tidak, ataukah memang ya ID silahkan beropini sendiri sebagai ahlinya gitu, dan tidak harus juga menjelaskan kepada masyarakat dengan dalih ya tentu saja ya melindungi masyarakat begitu, Mas Saleh. Jadi begini, Mas Timothy, Dokter Terawan ini kan bukan dokter karbitan. Beliau adalah dokter memang yang belajar dari S1, S2, S3-nya di bidang kedokteran. Jadi bukan dokter, artinya beliau ini secara akademik sudah mengikuti proses ilmiah menyelesaikan studinya, sehingga dia menjadi dokter yang katakanlah seperti sekarang ini. Itu satu. Yang kedua, sekarang pertanyaannya adalah apakah memang ID sudah pernah melakukan pengujian terhadap Dokter Terawan itu? Ya kan, Dokter Terawan sudah menyampaikan justifikasi. Kan ada dua tadi sebetulnya metode di dalam filsafat ilmu. Ada justifikasi, ada falsifikasi. Nah sekarang justifikasinya kan Dokter Terawan sudah katakanlah menjelaskan begini dan seterusnya. Sekarang yang dijelaskan oleh Dokter Terawan ini kan katakan tidak diterima nih justifikasinya. Sekarang falsifikasi saja dari pihak sebelah. Cari kesalahannya. Betul nggak kalau dia salah gitu? Salah ya tentu kita akan juga tidak akan terima. Jadi maksud saya ini terang benderang sebetulnya. Ini persoalan kalau didudukkan secara bersama-sama. Duduklah. Kalaupun misalnya ada katakanlah pengujian terhadap teori-teori yang dikembangkan oleh Dokter Terawan itu silakan. Kalau perlu dibuka dan masyarakat boleh mendengar. Supaya masyarakat tidak meraba-raba dengan persoalan ini. Begini Mas Timothy, kita tentu menghargai Ikatan Dokter Indonesia. Yang tentu pasti juga sama idenya untuk melindungi seperti yang katakan Mas Timothy tadi masyarakat kita. Nah tetapi yang menurut saya kurang arif, bahasa saya gitu, kurang bijak dan cenderung tidak tepat itu adalah pemberhentian permanen seorang dokter profesional yang sudah puluhan tahun bekerja dan sudah banyak pasiennya dan sudah banyak testimoni yang mengatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan Dokter Terawan, bukan hanya dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Ini saya kira sesuatu yang agak-agak tidak diterima oleh akal sehat saya. Itu aja sebetulnya. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh DPR RI terkait, apalagi kalau tadi Bang Saleh mengatakan ada sesuatu yang harus, ya kalau memang merasa ada ketidakadilan di situ, apalagi kalau ini bisa menjadi presiden buruk, adakah yang bisa dilakukan DPR RI sebagai yang mewakili masyarakat, terutama mereka yang memang berobat pada Dokter Terawan? Jadi tentu pertama yang sudah muncul di lingkungan kami di Komisi 9, di grup-grup di WA kami juga dan diskusi yang ada. Pertama memang teman-teman cenderung untuk meminta nanti mengundang kedua belah pihak. Ya, dan juga tentu dengan Kementerian Kesehatan. Jadi 3 pihak ini akan diundang untuk diskusi dan juga kita dengar keterangannya masing-masing. Jadi ID kita undang, kemudian Dokter Terawan kita undang, dan tentu pemerintah kita undang. Ini bukan yang pertama, Mas. Yang soal vaksin Nusantara kemarin juga begini kok, diundang, Badan POM-nya diundang, kemudian Dokter Terawan diundang, Kementerian Kesehatan diundang, bicara kok waktu itu. Memang pada waktu itu karena ini menyangkut hal-hal yang detail ya soal pengetahuan, ya kita tidak ikut menongkronginya. Nah sekarang kalau yang soal etika seperti ini, etika ini kan universal mestinya. Artinya kalau benar menurut satu kelompok masyarakat di Indonesia pasti benar di Amerika. Kalau benar di Amerika benar di negara lain, begitu loh. Itu karena dia sifatnya universal, saya kira semua orang bisa menguji sendiri di mana letak kesalahannya, di mana letak yang tidak benarnya, di mana letak pelanggaran etika yang dilakukan oleh Dokter Terawan itu. Nanti silakan masyarakat juga akan menilai terkait dengan hal itu. Nah yang penting ini tidak bisa dibiarkan. Karena kalau ini dibiarkan, bayangkan mantan Menteri Kesehatan saja, mantan Direktur Rumah Sakit Profesional di Jakarta yang terkenal, yang sangat terkenal besar, dan mantan Tentara Nasional Indonesia yang berpangkat Letnan Jenderal saja bisa dipecat dari keanggotaan di ID gitu, apalagi dokter-dokter biasa. Dokter-dokter yang lain. Nah itu tidak baik, tentu sangat tidak. Oke. Baik saya ke Mas Hermawan. Mas Hermawan,
kalau dibiarkan hingga Mantan bos segini saya. saja informasinya begitu, terutama yang diterima oleh masyarakat. Tadi kita menampung 2 penelpon dan tampaknya catatan saya tadi bahwa masyarakat memang tidak benar-benar mengetahui ada apa di balik ini begitu. Adakah presiden buruk yang mungkin terjadi dan adakah ruang bergerak untuk Dr. Terawan mungkin untuk menjawab apa yang dituduhkan oleh ID atau yang menjadi dasar ID untuk memecatnya atau memberi ruang untuk memperbaiki begitu posisinya dan kembali lagi berpraktek? Adakah ruang tersebut, Mas Hermawan? Iya, tadi saya sudah menyampaikan 2 hal pokok ya. Ada persepsi dari masyarakat kaitannya dengan kesehatan masyarakat dan sejauh ini testimoni cukup banyak sekali benefitnya. Nah, yang kedua tadi perspektif dari segi organisasi profesi di bidang kesehatan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, momentum terbaik itu sebenarnya sudah lewat memang, Mas Timo. Momentum terbaik itu ketika tahun 2019 dan 2020, di mana Pak Terawan adalah Menteri Kesehatan. Tetapi seingat kami, di awal beliau jabat Menteri itu sowan juga ke ID. Dan saya lihat Dr. Daeng saat itu sebagai Ketua ID cukup kooperatif dan terbuka, sangat humble satu sama lain. Nah, tetapi perjalanannya di masa beliau Menteri Kesehatan juga, Pak Terawan, terjadi protes oleh ID, terutama kaitannya dengan Konsil Kedokteran Indonesia, keanggotaannya dan proses usulan. Tentu kita tidak membahas di sana. Artinya ada pola ketika dulu di tahun 2018, ketika di ID, di MKEK melakukan sidang terkait dengan warning, peringatan sampai pemberhentian sementara itu kan sudah dalam proses di MKEK ID, menurut ID. Tetapi kan dalam prosesnya akhirnya muncul beberapa sensitivitas lain, termasuk yang sering dibahas tadi tentang vaksin Nusantara. Tapi vaksin Nusantara ini kan baru muncul setelah beliau tidak lagi menjabat menteri ya, populernya ya. Sehingga memang tidak kita bisa jadikan runutan karena udah panjang proses antara ini dengan Dr. Terawan ini. Nah, tentu masyarakat tidak melihat dari sisi itu. Masyarakat hanya melihat dari pemberitaan secara umum, isu makro dan juga testimoni atas layanan yang cukup bermanfaat dinilai demikian oleh masyarakat. Tetapi kembali ke pertanyaan Mas Timo, apakah solusi ke depan? Tentu posisi DPR RI dalam hal ini sifatnya adalah sebagai fasilitator. Harus memiliki proporsionalitas antara kedua belah pihak. Jangan lupa Dr. Terawan ini atas individu yang sudah sangat berjasa seperti yang disampaikan Pak Saleh tadi adalah tokoh. Tapi di sisi lain, ID ini mewakili dan mengatasnamakan profesi. Tidak ada profesi lain di bidang kedokteran dan kesehatan lainnya yang sekuat ID yang memang hampir seluruh spesialis dan spesialistik juga bergabung di bawah ID dan itu membawa gerbong yang cukup besar manfaatnya juga untuk masyarakat. Artinya posisi ini yang saya harap teman-teman DPR RI cukup fair untuk memfasilitasi kalaupun masih ada proses klarifikasi atau konfirmasi. Kan sebenarnya masih ada waktu. Amanat MKEK, Majelis Komite Etik Kedokteran itu kan sebenarnya ada 28 hari kerja untuk diimplementasikan rekomendasi itu. Nah sebenarnya sekarang kan baru beberapa hari. Maka saat-saat seperti ini yang tepat kalau DPR mau fasilitasi, komunikasi atau klarifikasi agar ini masih bisa dicari jalan keluar. Tetapi kalau terlalu lambat saya rasa apa yang menjadi keputusan ini bisa berdampak luas dan menjadi pembelajaran juga di organisasi profesi dan efek kemasyarakatan lain. Oke, jadi ini masih ada proses yang belum berlangsung di sini ya. Ini kan keputusan dari MKEK, dari Majelis Kode Etik Kedokteran tadi. Sebenarnya pencabutan dokternya itu sendiri dari PBID, begitu Mas Hermawan ya? Ya, demikian amanatnya. Oke, jadi ini ya Dr. Terawan masih ya bisa dibilang ya kita masih bisa menyebutnya Dr. Terawan hingga 28 hari sehingga dalam 28 hari yang mungkin hanya tersisa sekitar 20-an hari lebih ini harus segera diselesaikan ataukah memang karena saya sebenarnya tidak terlalu tahu juga dalam sejarahnya apakah ada yang bernasib seperti Dr. Terawan ini atau mungkin ada yang sama tapi tidak mendapat sorotan sebesar Dr. Terawan ini, prosesnya itu seperti apa? Apakah masih bisa dibicarakan, masih bisa membela diri kah? Ya, sepengetahuan kami sebagai mitra dan juga banyak sahabat kita di ID, sebenarnya banyak sekali kasus yang disidangkan oleh MKEK. Cuman kan beda dengan Dr. Terawan yang memang udah menjadi tokoh dan bahkan purna dari Menkes. Artinya ini memang menjadi sebuah gelombang yang cukup besar yang dilihat ya. Tetapi saya ingin menghimbau saja, kita tidak perlu melihat ini dari perspektif politik praktis. Tetapi lebih kita kembalikan kepada komunikasi profesional. Jadi inter dan intra ya, jadi intra kedokteran, tetapi juga inter communication, professional collaboration dan seterusnya yang
harus diurai ya, karena memang ada hal-hal yang substantif keilmuan di situ, tetapi juga ada perspektif attitude, ada perspektif integrity dan juga sikap yang juga turut dinilai dari aspek ini. Nah ini yang mungkin memang saya rasa tepat kalau DPR ingin memfasilitasi komunikasi ini, tetapi saran kita jangan terlalu menunda lama karena memang saat-saat seperti ini yang kita harapkan komunikasi itu dilangsungkan untuk klarifikasi, Mas Timo. Tadi Anda mengatakan bahwa semoga ini bisa menjadi suatu pembelajaran yang baik. Apa outcome terbaik yang bisa kita dapatkan dari hal ini, Mas Hermawan? Ingin saya sampaikan bahwa setiap anggota organisasi profesi, apakah dia seorang dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesmas, dan apoteker, bahkan banyak rumpun profesi kesehatan yang lain, harus melihat dari 4 sisi. Pertama, sisi knowledge dan kompetensi. Knowledge dan kompetensi ini bisa evidence based, jadi berlatar belakang pendidikannya, pelatihannya, kemudian kesuksesannya dalam menjalankan praktek pelayanan kesehatan. Tetapi ada attitude dan juga integrity yang menjadi norma, maka itu disinilah yang menjadi juga keharusan seorang tenaga kesehatan, karena pada ujungnya dia akan berhadapan dengan pasien. Maka ada istilah patient centeredness, pelayanan yang berpusat pada pasien, dan bahkan patient and family center care. Bagaimana agar keluarga, masyarakat, dan orang yang membutuhkan layanannya diberikan layanan secara ramah, secara responsif, penuh dengan respek, penghormatan, dan juga itulah yang menyebabkan kepuasan masyarakat. Nah, hal-hal ini tentu diikat secara dasar dan basic pada organisasi profesi yang memang menjaga mutu dan keselamatan pada akhirnya dengan standar-standar yang ada. Fokus organisasi profesi pada standar. Di luar itu perspektif lain mungkin berbeda, dan mungkin disitulah kotak perspektif yang ada di dalam ID dengan keputusannya saat ini, Bung Timo. Baik, sedikit saja Bang Saleh, kalau dari Bang Saleh sendiri, selain sebagai anggota Komisi 9 DPR RI, juga sebagai seorang yang juga pernah diobati atau berobat kepada Dr. Terawan, apa outcome yang Anda ingin lihat dan apa langkah-langkah selanjutnya yang Anda ingin lihat agar ini benar-benar bisa pada akhirnya tentu saja masyarakat tidak dirugikan gitu? Saya tetap berharap masing-masing pihak ini menurunkan tensi dulu lah ya. Kemudian yang kedua, lagi-lagi kita harus menyelesaikan secara damai, secara tuntas. Sehingga dengan begitu ada lagi komunikasi yang positif dan baik antara Dr. Terawan dan juga pihak ID. Dan sekali lagi memang di dalam melaksanakan aturan yang ada untuk pengujian pelanggaran kode etik seperti ini, memang sedapat mungkin itu kalau bisa ya jangan langsung dipecat seperti itu. Kita kasih juga ruang pembelaan bagi Dr. Terawan. Jadi dipanggil kalau memang ada ruang untuk pembelaan itu, saya kira kan boleh juga kasih ruang pembelaan, lalu Pak Terawan akan menyampaikan hal yang diinginkan atau ingin diketahui oleh pihak dari ID. Dan kalau Pak Hermawan mengatakan ya ini tetap harus saling menghargai, saling menjaga dan seterusnya, itu kira bagus ya momentum itu. Tetapi pada pihak yang lain kita juga harus tetap menghormati Dr. Terawan. Bayangkan dia ini kan orang terhormat nih, tokoh nasional, ya enggak? Dan bayangkan itu kalau tidak salah ditawarkan jadi dubes itu kemarin nggak mau pergi. Kenapa? Karena pasiennya banyak, Mas Timothy. Jadi dia belum siap untuk meninggalkan pasien di tanah air hanya untuk sekarang jadi dubes di Spanyol. Nah ini kan saya kira salah satu contoh di mana beliau ada orang terhormat, karena kita harus hormati. Kalau dipecat seperti ini kan hilang kehormatannya. Ya kan, dipecat seakan-akan ini orang bersalah besar gitu. Jadi macam orang yang tidak punya jasa sama sekali kan kasihan. Jadi saya kira itu poin-poin penting. Apakah dengan memperlakukan orang secara tidak terhormat itu etis? Pertanyaan saya. Sekali lagi, apakah memperlakukan orang dengan tidak hormat seperti itu juga etis? Nah, kalau misalnya memberhentikan orang karena pelanggaran etis dilakukan dengan cara yang tidak etis, nah ini kan jadi problem lagi. Problem etika sendiri gitu. Problem etika itu sendiri. Jadi penanganannya juga harus tepat gitu ya Bang Saleh ya? Nah, jadi menurut saya ya kita juga bukan menonjolkan ini yang benar, ini yang salah, ini harus diberi hukuman, ini harus dibela. Bukan di situ konteksnya. Kita ingin mendudukkan masalah ini secara proporsional, sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan, sehingga semua pihak merasa terhormat, sehingga semua pihak memperankan fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara kita yang lebih baik di masa depan.
Baik, baik. Berarti saran yang biasa diberikan dokter kita berikan kepada para dokter saat ini untuk turunkan tensi ya, Bang Saleh dan juga Mas Hermawan. Terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih Bang Saleh dan juga Mas Hermawan. Salam sehat. Terima kasih Mas Timo, Bang Saleh. Sehat selalu. Baik.